Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Juniati. Saya mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 5 dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai new media dan perilaku publik. Pengertian new media. New media adalah media yang sudah dipengaruhi oleh teknologi. Di era informasi ini, media sudah menyediakan platform langsung, informatif, cerdas, dan interaktif untuk menghasilkan ruang diskusi. Sedangkan teori new media mengubah sebagian besar perhatian pada ontologi media digital sebagai ciri khas yang akan menggantikan sejarah media di abad kedua. Dalam teori new media, terdapat dua pandangan yang dikemukakan oleh Pierre Levy, yaitu yang pertama, pandangan interaksi sosial. Pandangan interaksi sosial yang membedakan media menurut pendekatannya dengan interaksi tatap muka. Pierre Levy memandang bahwa World Wide Web atau WWW sebagai sebuah lingkungan informasi yang terbuka, fleksibel, dan dinamis yang memungkinkan manusia mengembangkan orientasi pengetahuan yang baru dan juga terlibat dalam dunia demokratis tentang pembagian mutual dan pemberian kuasa yang lebih interaktif dan berdasarkan pada masyarakat. Sedangkan pandangan integrasi sosial yang merupakan gambaran media bukan dalam bentuk informasi, interaksi, atau penyebarannya, tapi dalam bentuk ritual atau bagaimana manusia menggunakan media sebagai cara menciptakan masyarakat. Media bukan hanya sebuah instrumen informasi atau cara untuk mencapai ketertarikan diri, tapi menyatukan kita dalam beberapa bentuk masyarakat dan memberi kita rasa saling memiliki. Oke, lanjut, karakteristik new media. Nah, jadi dalam new media memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, digitalisasi. Digitalisasi juga dikenal sebagai digitalisme, yaitu ciri dari new media di mana hampir semua media komunikasi dan informasi sudah mengutamakan bentuk digital. Digitalisasi digunakan untuk mengartikan kondisi kehidupan dalam budaya digital yang analogi dengan modernitas dan postmodernitas. Nah, jadi dengan adanya new media, masyarakat bisa mengakses informasi yang bisa didapatkan dengan seketika melalui penyimpanan informasi gelombang ketiga. Lalu yang kedua ada konvergensi. Apa sih konvergensi itu? Jadi, konvergensi adalah ciri selanjutnya dari hadirnya new media. Konvergensi merupakan penggabungan komunikasi massa cetak, televisi, radio, internet bersama dengan teknologi portable dan interaktif melalui berbagai platform media digital. Nah, konvergensi media ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang lebih dinamis. Oke, lanjut yang ketiga, ada interaktivitas. Jadi, interaktivitas itu adalah proses komunikasi yang terjadi antara manusia dengan platform-platform media. Dengan karakteristik interaktif ini, new media dapat menghubungkan pesan-pesan yang terhubung satu sama lain gitu. Jadi, nggak ada miskomunikasi lagi gitu. Misalkan kita menggunakan media, tapi menggunakan media kita nggak bisa ngirim pesan. Kalau kita nggak bisa ngirim pesan, otomatis kita akan miskomunikasi dengan media lainnya gitu. Oke, lanjut yang keempat, ada virtuality. New media juga menghadirkan karakteristik virtuality dengan adanya kehadiran dalam platform online yang memudahkan masyarakat untuk berhadapan langsung pada objek yang mereka hubungi secara virtual. Nah, seperti saat ini nih, karena pandemi membuat kita harus bertemu dengan teman-teman kita, kerabat kita, keluarga kita, dengan semua orang itu secara virtual, secara online. Gunanya untuk apa sih? Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 gitu. Jadi gunanya virtuality itu seperti itu juga, teman-teman. Oke, lanjut yang kelima, ada hypertextuality. Nah, jadi di hypertextuality ini merupakan inti dari dokumen internet yang dibuat oleh bahasa markup hypertext sederhana atau yang biasa disebut dengan HTML. Jadi, ciri dari new media adalah beritanya menggunakan hyperlink internal dan eksternal. Kenapa sih kok menggunakan hyperlink internal dan eksternal? Tujuannya itu sejauh mana sih bagian dari pesan tersebut terhubung dengan satu sama lain gitu. Oke, teman-teman, kita lanjut ke slide selanjutnya, perkembangan new media. Nah, pada zaman dulu, televisi dan radio telah berpengaruh pada kehidupan masyarakat, kepada semua manusia dan rutinitas sehari-hari. Hal tersebut memengaruhi konten dan waktu
menuntun, menonton, dan mendengarkan. Jadi, media massa itu setidaknya memiliki 3 peran penting, yaitu yang menginformasikan, mendidik, dan mempengaruhi opini. Sayangnya, ciri khas media tradisional itu mendapat tantangan dari new media yang mengubah kebiasaan khalayak. Jadi, perkembangan new media ini tuh semakin pesat karena teknologi juga ikut berkembang seiring berjalannya waktu. New media ini lebih berbeda dari media lama karena new media ini tuh lebih profesional dan sosial gitu. Dengan adanya new media ini, siapapun bebas untuk menuangkan opini yang tidak bisa didapatkan dari media konvensional. Oke, selanjutnya perilaku publik. Perilaku menurut KBBI yaitu tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Tanggapan atau reaksi individu bisa menjadi pola-pola perilaku yang dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan pengukuhan dengan mengondisikan stimulus dalam lingkungan. Perilaku tidak semuanya dapat diamati secara objektif atau secara indrawi mata. Akan tetapi, perilaku juga dapat diamati dari perilaku yang senyatanya atau bukan indrawi penglihatan saja. Menurut Hari Cahyono, perilaku menjadi 2 bagian, yaitu perilaku manusia yang terdiri dari perilaku-perilaku yang tampak oleh mata atau over behaviorisme seperti bekerja, menangis, dan lain sebagainya. Dan perilaku-perilaku yang tidak tampak oleh mata atau yang disebut covert behaviorisme. Contohnya seperti berpikir, perasaan, emosi, kebutuhan, kebahagiaan, sikap, dan lain sebagainya. Dari pengertian tersebut, perilaku publik dalam bermedia sangat beragam. Contohnya, perilaku publik dalam bermedia itu sebenarnya sangat beragam. Nah, contohnya yang pertama, mereka memiliki perilaku kognitif. Jadi, dalam perilaku kognitif, publik menggunakan media sebagai pengetahuan untuk mengingat sebuah konsep dasar, nama, definisi, teori, rumus, dan kesimpulan. Jadi, publik hanya berperilaku kognitif untuk menggunakan media hanya sebagai pengetahuan dasar. Oke, langsung yang kedua ada perilaku afektif. Jadi, perilaku afektif ini berkaitan dengan sikap seseorang. Contohnya seperti perasaan, sikap, minat, nilai sosial, dan pengendalian emosional dalam menggunakan media di era new media sekarang ini ya. Oke, yang ketiga ada perilaku psikomotorik. Nah, dalam perilaku psikomotorik, publik menggunakan media itu hanya untuk mengembangkan kemampuan atau skill mereka di media. Lalu yang keempat ada perilaku tampak. Oke, perilaku tampak itu merupakan perilaku yang dapat dilihat oleh publik di media, antara lain seperti berpakaian, berbicara, bereaksi, dan lain-lain. Nah, dalam perilaku tampak ini sebenarnya dipengaruhi oleh faktor ekstern dan intern. Nah, misalnya ini di Instagram, semua orang itu dapat melihat bagaimana sih perilaku seseorang dalam berpakaian hanya dengan memposting foto. Kemudian publik itu bisa melihat gimana kita berbicara hanya dengan kita membagikan video di Instagram atau mereka membagikan dalam IGTV, misalkan gitu. Oke, yang kelima ada perilaku tak tampak. Jadi perilaku tak tampak ini adalah perilaku yang tidak bisa ditangkap oleh indera kita sendiri gitu. Jadi publik itu tidak dapat melihat perilaku seseorang secara langsung. Apakah si A ini benar-benar marah atau tidak? Nah, itu tadi presentasi yang dapat aku sampaikan. Terima kasih ya teman-teman yang udah mau mendengarkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.